Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Prasetyo. Saya dari Prodi Mekatronika Politeknik Negeri Batam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu tutorial tentang program konversi suhu dengan dipanaskan atau didinginkannya sebuah objek, dan objek yang saya gunakan kali ini yaitu besi dan aluminium. Kita langsung saja masuk ke program yang telah saya buat sebelumnya. Ini adalah contoh program yang saya buat sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang di dalamnya dan juga fungsinya. Yang pertama adalah using system, merupakan fitur yang wajib. Kenapa? Karena di sini terdapat input dan outputnya program. Jika ini tidak ada, maka program tidak akan bisa dijalankan karena input dan outputnya tidak dideklarasikan. Ada namespace, nama project, yaitu tugas program yang saya buat di sini. Ada kelas, di mana kelas ini adalah kumpulan beberapa variabel dan fungsi untuk suatu tujuan tertentu. Ada nama kelas, ada modifier public, ada tipe data double. Tipe data double ini lebih luas range-nya, maksudnya adalah range dia untuk menyimpan suatu data itu lebih luas. Dan public ini adalah sebuah modifier yang umum, di mana kita dapat mengakses seluruh variabel yang ada di kelas tersebut, kelas suhu kalau di sini, namun harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ada nama objek, ada parameter. Parameter yang saya gunakan di sini adalah parameter Celsius dengan bertipe data double. Ini adalah konversi suhu dari Celsius ke Reaumur. Sedangkan ini masih sama, public untuk modifiernya, tipe datanya double. Ini suhu Fahrenheit. Parameternya juga sama dengan yang Reaumur. Kenapa? Karena menurut saya lebih mudah mengkonversikan dari Celsius ke Reaumur ataupun ke Fahrenheit. Dan ini konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Ada kelas metal. Dalam kelas metal ini ada suhu panas, objek suhu panas, dan suhu dingin. Maksudnya apa? Ketika nanti kita masukkan data, maka akan ada tabel yaitu dipanaskan dan didinginkan. Maksudnya dipanaskan yaitu panas dalam derajat Celcius ini ditambah dengan 5 dalam derajat Celcius juga. Sedangkan didinginkan, dingin dalam derajat Celcius dikurangkan lagi 5 derajat Celcius. Masuk ke kelas program. Kelas program ini masih sama menggunakan modifier public. Ada void main. Void main maksudnya apa? Adalah program utama yang harus dijalankan pertama. Jadi ketika program ini dijalankan atau di running, maka kelas program ini akan pertama kali dibaca oleh program. Ada tipe data string, ada tipe data integer atau int. Ini ada variable ping, variable loop, tipe data double, variable cell A dan cell C. Ada perintah console readline. Apa maksudnya itu? Console readline itu adalah outputan dari program. Maksudnya itu output berupa tampilan. Ketika kita menulis console readline dan memasukkan sebuah kata atau kalimat ke dalam kurung titik 2 ini, maka ketika program dijalankan, kata atau kalimat tersebut akan keluar sebagai tampilan. Ini juga masih tampilan. Di sini ada \n. Kalau di Microsoft Word Enter, kalau di program namanya \n. Itu untuk membuat suatu paragraf baru. Ada variable string yang saya gunakan, tipe data string yang saya gunakan untuk variable C, itu console readline. Di sini maksudnya adalah inputan. Jadi ketika
tampilan ini keluar, maka saya bisa menginputkan suatu data dan masuk ke variabel C. Kemudian variabel C ini dikonvert ke double, masuk ke variabel cell. Ini juga sama, dia masuk ke variabel X bertipe data string, dikonvert lagi ke double, masuk ke variabel A. Ini kelas baru yang saya buat. Nah, sekarang kita masuk ke looping. Looping adalah maksudnya adalah pengulangan. Pengulangan itu dimana ketika kita memasukkan suatu data dan program membaca data tersebut, kemudian dijalankan di looping ini. Jika maksud dari input data kita belum terpenuhi, masih terpenuhi, maka program akan jalan di looping ini secara terus menerus sampai maksud dari inputan itu tidak terpenuhi. Ini dua tampilan. Ada pertama, saya buat di sini loop 1 tambah 1. Ini untuk, kalau dilihat untuk nomor ketika kita masukkan data misalnya 3 dan dibaca, loopnya itu 3 dikurang 1, loop plus nomornya jadi 1. Dan kemudian di sini ada Fahrenheit, variabel Fahrenheit itu adalah data dari sel ditambah loop dikali 5. Ada juga reamur, ada didinginkan, yaitu data sel loop dikali 5 dikurang loop dikali 5. Ada panas atau dipanaskan, inputan sel ditambah loop dikali 5. Kemudian kita kasih enter atau spasi jarak. Sini sama. Kalau yang ini loop atau proses data untuk objek besi, karena saya menggunakan dua objek yaitu besi dan satu lagi aluminium. Dan di sini ada untuk aluminium. Jadi nanti ketika data dimasukkan untuk aluminium akan diproses di looping yang ini dengan variabel ping. Nah, maksud F sama dengan C, yaitu F di sini sama dengan C yang di atas tadi nih. Ada console write. Console write ini sama aja dengan console write line, yaitu sebuah output dan tampilan. Nah, isi dari for ini atau looping ini sama seperti isi dari for atau looping dari objek besi, karena ini pun hanya tampilan agar dia sesuai atau berurutan. Console write press key any to out. Console write key true, artinya semua key bisa ditekan ketika tulisan ini keluar. Oke, itu saja dari tutorial saya buat pada kesempatan kali ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan mencoba untuk menjalankan program yang saya buat ini. Kita buka dulu di mana menyimpan file program tersebut. Kemudian kita compile, caranya ketik csc, baru folder program, kemudian file program. Ketika telah sukses mengcompile, maka akan keluar tulisan seperti ini, tidak ada tulisan error atau apapun itu. Kemudian file yang kita buat telah menjadi sebuah aplikasi.
ya aplikasi. Kita buka lagi aplikasi yang telah dikompil tadi. Nah, ini adalah contoh program yang telah saya buat tadi sebelumnya. Ketika dijalankan bentuknya seperti ini. Maksud yang dari outputan tampilan ini adalah ini maksud dari outputan tampilan itu. Jadi ketika program dijalankan, yang keluar itu hanya berbentuk tampilan seperti ini yang kita ketikkan di dalam tanda kurung kutip, dan masukkan set awal suhu pada besi dalam derajat Celcius. Kalau kita masukkan 10 derajat Celcius dan banyak perubahan suhu yang diinginkan berapa, contoh saya masukkan 3. Nah, 10 derajat Celcius ketika dikonversikan ke dalam Fahrenheit maka menghasilkan 50 derajat Celcius, dan reaumur 50 derajat Fahrenheit, reaumur 8 derajat reaumur. Dan ketika didinginkan menjadi 5 derajat Celcius. Kenapa? Karena 10 derajat Celcius dikurangi dengan 5 derajat Celcius pada rumus tadi sebelumnya. Jadi 5 derajat Celcius didinginkan dan ditambah 5 derajat Celcius dipanaskan. Seperti itu. Dan kita masuk ke set awal suhu pada aluminium dalam derajat Celcius. Kita masukkan 20, datanya 20 derajat. Banyaknya perubahan ini kan sebanyak 2 aja. Nah, 20 derajat Celcius sama dikonversikan ke dalam Fahrenheit, reaumur, dan juga diakumulasikan pada dingin dan juga panas. Inilah hasilnya dari program yang saya buat tadi. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada komen atau saran atau penjelasan lebih lanjut dapat mengunjungi blog saya di www.ekoprasetyo20.wordpress.com. Itu aja sih yang dapat saya share pada kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.